Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi kang kaping pindho dam yang wajib, denda yang wajib bagian kedua iku adamu iku denda. Al wajibu kang wajib opo dam, denda yang wajib bil halki sebab mencukur rambut. Rukun yang lain belum selesai sudah tahallul padahal masih belum tawaf, padahal masih belum sa'i umpamanya. Atau watarafah dan bersenang-senang seperti memakai wangi-wangian padahal masih belum tawaf, memakai fleska, memakai sabun, memakai minyak wangi. Paham ya? Tarafuh bersenang-senang, gambarannya memakai wangi-wangian padahal rukun-rukun yang lain belum selesai. Setelah niat terus tawaf, sa'i, baru mencukur rambut atau tahallul. Ini enggak, setelah niat tawaf di ketika mengelilingi Ka'bah ternyata dia memakai wangian. Lah itu wajib membayar denda, tapi dendanya tinggal dipilih, enggak tertib. Wawa utawi dam iku alat takhir, itu boleh memilih. Syatun yang pertama kambing. Berarti kalau bayar kambing, bayarnya diberikan, dialokasikan kepada fakir miskin yang ada di Makkah. Berapa Ustadz? Ya kurang lebihnya 7 sampai 8 juta. Paham ya? Kalau masih belum mencukur rambut pakai wangi-wangian, atau belum tawaf belum sa'i ternyata mencukur rambut, atau ini boleh memilih au saumu salasati ayyam, atau berpuasa selama 3 hari. Kalau enggak mau bayar kambing ya puasa, tinggal pilih. Atau awit tasadduqu, atau bersedekah. Bersedekah bisalah sati asyuin kalawan 3 sok. Satu sok kurang lebihnya 3 kilo. Aslinya 2 kilo lebih, cuman dipaskan menjadi 3 kilo. Kalau 3 sok berarti kurang lebihnya sampai 9 kilo. Itu diberikan kepada ala sitati masakina, atas 6 piro-piro wong miskin. Diberikan kepada 6 orang miskin. Wasalisu utawi kang kaping 3, denda yang wajib bagian ketiga iku adamu iku denda. Adamu iku denda al wajibu kang wajib opo dam. Adamu iku denda al wajibu kang wajib opo dam. Bil ihsyori sebab terkepung. Ihsyor sebab terkepung. Ihsyor itu gambarannya, jadi dia mau menyempurnakan contoh, mau menyempurnakan rukun-rukun contohnya. Kalau umroh setelah niat ternyata antara mikot dengan ke Makkah ini nggak bisa karena memang mungkin ada musuh. Digambarkan di sini manul adui mencegahnya musuh minal wusul ila Makkah, untuk nyampe ke Makkah. Anggaplah kita mikotnya ngambil di yang jauh, Qarnul Manazil. Jadi kita pagi-pagi jalan-jalan tur ke Taif umpamanya. Terus kita mikotnya di Qarnul Manazil. Yang laki-laki sudah ganti pakai baju ihram, kain ihram maksudnya. Yang perempuan semuanya tertutup kecuali wajah dengan telapak tangan. Ternyata ketika mobilnya berangkat, ternyata nggak bisa. Mungkin ada orang-orang jahat umpamanya, sehingga tidak bisa wusul, tidak bisa nyampe ke tanah Mekah.
itu termasuk ihsor. Karena tidak bisa melaksanakan rukun-rukun setelahnya, tidak bisa melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul, ini juga wajib membayar denda. Fayatahallalu mongko tahallul. Karena nggak bisa berarti pada waktu itu dia langsung niat tahallul. Artinya niat tahallul harus niat keluar dari ihram, paham ya? Pagi tur ke Taif umpama. Setelah itu dari Taif ke mikot, ke masjid, ke kordon manasil. Nah, yang laki-laki ganti kain ihram. Terus niat nawaitul umrohtah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat umroh dan ihram dengannya karena Allah Ta'ala. Terus mobilnya berangkat. Setelah itu ternyata ada yang mencegah. Karena tidak memungkinkan untuk ke Mekah. Bagaimana? Maka orang yang niat ihram tadi harus niat tahallul. Artinya niat keluar dari umroh. Gambarannya bi'al yaksidal khuruja min nusuk bil ihsor. Dia harus punya tujuan niat keluar dari umroh atau haji umpamanya dengan sebab dia terkepung. Setelah itu karena dia sudah niat tahallul otomatis maka setelahnya wayuhdi syatan. Wayuhdi dan menyembelih sapa wong satan ing kambing. Sama dengan yang tadi berarti menyembelih kambing. Setelah menyembelih kambing baru dia mencukur rambutnya. Selanjutnya warabi utawi denda yang keempat adamul wajib biqatli syaidi. Adamu iku denda al wajibu kang wajib apa dambi qali syaidi kalawan membunuh hewan buruan. Jadi di tanah suci Mekah umpamanya ada unta, ada sapi atau sejenisnya ternyata dibunuh. Atau termasuk dari kategori ini yaitu qatlus syajar, yaitu memotong pepohonan. Biqat'i syajaril haram al-makki, memotong pohon-pohon yang ada di tanah suci Mekah. Atau termasuk biasanya bukan biasanya, memang setiap kita lewat di depan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi Madinah itu banyak burung dara. Ternyata dibunuh. Nah, paham ya? Setelah niat ke hotel, dari hotel mau ke Masjidil Haram umpamanya, mau ke Mekah, mau tawaf dan seterusnya, ternyata kan banyak burung dara. Terus diinjak, mati. Paham ya? Mati. Burung daranya mati. Maka harus membayar denda. Wawa utawi dam alat takhir itu boleh memilih. Boleh milih. Ini perinci ingkana lamun ono asyaidu opo hewan buruan. Mimma iku sangking perkara lahu iku kang gaduwe ma mislun utawi yang sama, ada yang sama. Mongko akhraja mongko ngetokaken sapa wong atau mengeluarkan, akhraja mongko ngetokaken sapa wong atau mengeluarkan al misla ing yang sama minan na'ami sangking hewan. Kalau memang ada yang sama, contohnya yang menjadi korban itu unta. Hebat ya membunuh unta. Rasa menginjak unta. Karena itu adalah mislun,
hewan yang punya persamaan, maka nanti harus mengeluarkan unta. Wah, ini lumayan, harganya berapa? 70 juta. Langsung habis ya, uang sakunya langsung habis. Targetnya untuk belanja kurma dan sejenisnya. Gara-gara menginjak unta, uangnya langsung habis. Bagaimana? Maka caranya beli unta, setelah itu disembelih, setelah itu disedekahkan kepada orang-orang miskin yang ada di Masjidil Haram. Artinya apa? Nggak boleh ditransfer. Ini saya bayar fidyah, ditransfer ke kampungnya nggak boleh. Walaupun di kampungnya banyak fakir miskin. Jadi harus dialokasikan kepada fakir miskin yang ada di sana. Penjelasannya, yadbahul misla minan na'am, pertama menyembelih. Setelah itu wa yatasaddaqu bihi, dan bersedekah ala masakinil haram wa fuqara'i, atas orang-orang miskin dan fakir yang ada di tanah haram. Enggak boleh transfer. Ini saya bayar dam, bayar tebusan, bayar denda, terus ditransfer ke kampungnya, enggak boleh. Harus diberikan kepada fakir miskin yang ada di tanah haram. Terus perinciannya, fayajibu fi qatlin nu'amah. Kalau membunuh burung kasuari, maka wajib badanah, satu unta badanah. Korbannya burung, menginjak burung, maka harus memberi tebusan satu unta badanah ya. Yang jelas harganya 50 juta ke atas ya. Terus kalau kambing atau himar, maka tebusannya itu sapi. Jadi diperinci, paham ya? Tas terusnya. Jadi tebusan itu macam-macam ya. Tidak harus berupa kambing. Ada yang berupa unta, ada yang berupa sapi, ada yang berupa kambing. Minimal kambing. Gak ada yang berupa ayam gitu, gak ada. Mau bayar tebusan apa? Ayam, harganya berapa? Ayam geprek, gak boleh, tidak mencukupi. Terus mau bayar fidyah dengan cara belanja ayam geprek, ya gak boleh. Minimal kambing 7-8 juta. Lah ini mengeluarkan tadi qawwamahu, atau menghargai sapa wong hu ing al-misluh. Tidak membeli hewan, cuman uangnya kira-kira berapa? Kira-kira berapa unta ini? Oh, kira-kira 60 juta. Berarti dia harus memberikan 60 juta. Oh, 60 juta itu wastara biki mati itu aman. Wastara lan tuku sapa wong, atau membeli wastara lan tuku sapa wong biki mati kalawan harganya ya hewan tadi, to aman ing panganan. Dibelikan beras, lumayan ya. 60 juta dibelikan beras. Kan gini pilihannya, bisa beli sendiri. Oh, ini unta, beli sendiri, disembelih, disedekahkan kepada fakir miskin yang ada di tanah haram. Atau takwim, tapi itu dihargai kira-kira berapa ya? Oh, sekian puluh juta. Nah, uang ini dibelikan beras. Tapi di sini kan yang mencukupi dalam masalah zakat fitrah. Kalau di Arab kira-kira beras itu makanan pokok enggak kan? Ya terserah. Kalau di Arab apa umpamanya? Berarti uang 60 juta itu dibelikan makanan pokok sesuai Arab. Kalau Indonesia berarti kan beras. Kalau di Arab kan enggak. Ya roti atau apa mungkin. Ini lumayan 60 juta beli roti. Yang penting makanan yang mencukupi digunakan untuk zakat fitrah sesuai negaranya. Yang jelas kalau di Arab kan bukan beras. Nah ini setelah itu makanan tadi yang dari 60 juta itu disedekahkan kepada fakir miskin yang ada di tanah haram.
Ini wa tasaddaqa lan bersedekah sapa wong bihi kalawan ta'am au bihi kalawan ta'am, sama disedekahkan kepada fakir miskin yang ada di tanah haram. Atau ini pilihannya au shaumah, atau berpuasa sapa wong angkul limuddin saking setiap satu mud yauman ing satu hari. Berarti ada 3 pilihan. Begini, kalau korban yang diinjak itu adalah hewan yang punya persamaan, contohnya menginjak burung, menginjak kambing, terus kambingnya menjadi korban, menginjak unta umpamanya, untanya menjadi korban. Padahal gini, pertama niat ihram, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, pakaian ihram terus niat. Setelah itu di pertengahan perjalanan ternyata menginjak hewan, ya menginjak hewan, maka ini harus membayar denda. Kalau memang hewan itu punya persamaan, maka ini boleh memilih. Bisa dia beli, ya kan? Bisa dia beli umpamanya unta, maka dia beli unta terus disembelih, disedekahkan sendiri. Atau uang yang seharga unta dibelikan makanan yang mencukupi untuk zakat fitrah. Yang jelas makanan pokok Arab bukan beras kan, disesuaikan Arab. Setelah itu sama disedekahkan untuk fakir miskin yang ada di tanah haram. Yang terakhir atau puasa. Atau puasa setiap satu mud, yaitu satu hari. Ini boleh memilih, itu namanya tahyir, tidak tertib. Selanjutnya wa in kana syaitu mimma la mislalahu,